Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya kalian semua kelas 12 MM, kelas 12 TKP dan kelas 12 AK? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada materi bab 3 tentang menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakter good governance. Ini pertemuan yang ke-1, seperti biasa kita bagi menjadi 4 pertemuan. Dan kali ini kita mengulas tentang pemerintahan yang baik di awalnya seperti apa. Namun sebelumnya kembali saya mengingatkan bahwa ada beberapa siswa dari kelas MM, TKP maupun AK yang memang belum menyelesaikan tugas di bab 1, bab 2, dan PTS. Karenanya mohon segera itu diselesaikan, karena juga nanti pada akhirnya kalian akan menumpuk tugas demi tugas terus-terusan. Jangan lupa kalian tuh kelas 12, dan semakin banyak menumpuk tugas ya semakin repot, karena Januari itu kalian sudah berhadapan dengan tahapan ujian. Ya, seperti itu mohon kerjasamanya sehingga saya pun dengan mudah memberikan nilai untuk untuk nilai pas kalian, PS kalian, dan nanti ujung-ujungnya kan kita tidak lagi ketemu masalah. Baik, kita mulai dengan sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan Indonesia. Nah, materi pembahasan kita seperti ini. Ada sejarah Indonesia, profil negara Indonesia, pengertian sistem pemerintahan, macam-macam sistem pemerintahan, periodisasi pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan sebelum amandemen, dan sistem pemerintahan sudah amandemen. Ini kita bagi-bagi. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup, kita tidak terlalu lama. Sejarah Indonesia, tentu kalian sudah menerima materi pembelajaran ini tentang sejarah Indonesia, keberadaan Indonesia, dan seterusnya sampai nama Indonesia seperti apa. Banyak versi yang menuliskan nomenklatur tentang istilah Indonesia, Nusantara, dan seterusnya. Nah, tentu ini sangat mudah dibaca, silakan dicari bahan referensinya untuk memperoleh pembelajaran. Kita lanjut. Secara keseluruhan, secara utuhnya, profil negara kita seperti ini. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Bisa dilihat di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia, pasal 1 ayat 1 bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Bentuk negara selain kesatuan ada apa? Bentuk negara selain kesatuan itu ada yang bentuknya bentuk federasi yang nantinya terbagi-bagi dalam negara bagian. Ya, bentuk pemerintahan ada republik, ada monarki. Republik seperti Indonesia nih. Ya, kalau monarki itu kerajaan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Presidensil di mana kepala negara merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan yang lain ada model parlementer. Ya, nanti kita bahas ada perbedaannya. Bahasa resmi kita Indonesia, ibu kota Jakarta, dan nanti rencananya akan pindah. Ya, kemudian letak geografis, letak astronomis. Ini letak astronomis namanya. Ya, ini rata-rata pada lupa nih. 6 derajat tentang utara, 11 derajat tentang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Dan seterusnya, presiden masih Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Ya. Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem pemerintahan, nah ini sistem pemerintahan, kita lihat dulu ada sistem dan ada pemerintahan. Sistem adalah satu kesatuan sebenarnya, satu kesatuan yang berkaitan, sambung menyambung menjadi satu. Nah, kalau di sini sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang punya hubungan fungsional. Ya, satu kesatuan kan tetap sambung menyambung menjadi satu, ya itulah Indonesia. Jadi satu komponen tidak akan bisa berjalan tanpa komponen lain. Itu sistem tuh. Kalau di sekolah ini hanya ada kepala sekolah yang nggak mungkin jalan tanpa ada guru, tanpa ada murid. Begitu juga guru, murid, kepala sekolah ada, tapi pembelajaran nggak ada, sama juga. Ya. Kemudian pemerintahan, ini asal kata dari perintah, menunjuk, menyuruh, tetapi sesungguhnya di sana pemerintahan itu lembaga.
yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nah, eksekutifnya, pemerintahan secara sempit, itu pemerintah dalam arti eksekutif. Ya. Dalam arti luas baru pemerintahan itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian macam-macam sistem pemerintahan. Ada sistem presidensial tadi, ada sistem pemerintahan parlementer. Tulisan yang bakunya presidensial, siil, atau presidensial atau presidensial tulisan yang baku. Ini yang baku nih, presidensial tulisannya. Tapi bacanya jangan kenceng-kenceng. Sistem pemerintahan presiden. Nah, jangan tuh. Sambungin aja. Sistem pemerintahan presidensial, bacanya itu. Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen yang dimaksud di sini adalah DPR. Ya, jadi presiden di Republik Indonesia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kalau dulu presiden sebagai mandataris MPR, bertanggung jawabnya kepada MPR, bukan ke DPR. Seperti itu. Ya. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini, presiden mempunyai dua fungsi. Fungsi sebagai kepala negara satu sisi lagi sebagai kepala pemerintahan. Jadi ada dua tugas sekaligus. Itu disebut presidensial karena dirangkap oleh presiden baik sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab pada parlemen. Dalam hal ini DPR. Ya, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, perdana menteri dan perdana menteri. Itu bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, di sini biasanya kepala pemerintahannya perdana menteri, kepala pemerintahannya. Kepala negaranya tergantung negaranya. Bisa raja, bisa presiden, bisa kaisar, bisa sultan, dan sebagainya. Contoh di Jepang, kepala negaranya adalah kaisar. Ya, sekarang kaisar yang sekarang namanya Kaisar Naruhito, itu sebagai kepala negara. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Di Thailand kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Di Malaysia kepala negaranya adalah sultan dengan gelar yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan seterusnya. Itu sistem pemerintahan parlementer. Kelebihan dan kekurangannya kita lihat. Kelebihannya dalam pemerintahan presidensial, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung kepada parlemen. Dalam hal ini pemerintah tidak tergantung kepada parlemen seperti kita. Presiden dengan para menteri jalan. Ya, parlemen dia menyusun undang-undang gitu. Masa jabatan eksekutif memiliki jangka waktu tertentu. Di Indonesia rata-rata masa jabatan itu 5 tahun. Nah, itu lebih stabil kan? Periodisasi jelas. Kemudian penyusunan program menyesuaikan dengan jangka waktu jabatan. Jadi disusun program dengan kerangka 5 tahun. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jadi kalau parlementer itu kan dari sana tuh, dari anggota DPR nanti akan menjadi menteri. Enggak kalau di Indonesia. Menteri itu nggak mesti dari anggota DPR. Profesional bisa. Orang luar itu bisa, tentara bisa, kan gitu. Nah, kekurangannya dalam sistem presidensial ini apa? Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Terkesan mutlak, karena kontrolnya kurang. Tetapi di Indonesia kan ada model pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu. Jadi DPR sewaktu-waktu bisa mengundang eksekutif untuk memberikan keterangan. Seperti ada sebuah agenda yang namanya RDP, rapat dengar pendapat, memanggil menteri, dan seterusnya. Kemudian pertanggungjawaban kurang jelas. Nah, pertanggungjawaban memang kalau dulu ke MPR. Sekarang hanya menyampaikan pernyataan laporan saja. Ya, tapi kalau memang dianggap bersalah bisa presiden diberhentikan. Usulan DPR kepada MPR. Pembuatan keputusan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif. Kemarin Undang-Undang Omnibus Law itu kan konsep awalnya dari pemerintah, disampaikan kepada DPR, disusun, dirapihkan, didraft, dibahas, kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah. Jadi seperti tarik bolak-balik seperti itu karena memang aturan, ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Parlementer di sini ada pembuatan kebijakan dapat diganti secara cepat karena terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Itu kelebihannya.
ada komunikasi yang intens, mau tidak mau ya. Yang kedua, garis pertanggungjawaban jelas. Karena tadi apa? Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Itu menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian adanya pengawasan dari parlemen. Ya karena memang tadi pertanggungjawaban yang kuat dari parlemen. Kemudian kekurangannya badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung kepada mayoritas dukungan parlemen. Kalau kurang dari mayoritas, maka sewaktu-waktu bisa dijatuhkan. Contoh, kalau anggota parlemennya 500, maka sekurang-kurangnya dia menguasai 200 berapa? 251, setengah lebih 1. Nah, kalau terlalu sedikit seperti itu 251 bahaya. Kayak dia harus menguasai di atas 300. Seperti itu. Nah, untuk mendapat dukungan mayoritas. Kemudian kabinet dapat mengendalikan parlemen. Kekurangannya karena memang tadi anggota kabinet itu juga anggota parlemen. Karena dari partai yang menang. Kayak gitu kan. Di Inggris ada partai buruh yang menang. Dia dapat misalnya 2/3, ya udah. Menterinya juga nanti dapat mempengaruhi parlemen. Kemudian parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Untuk jadi menteri sebaiknya dikader dulu di parlemen, di DPR. Seperti itu. Sehingga kalau udah jadi anggota DPR harapan bisa jadi menteri atau perdana menteri. Gambaran umum seperti itu anak-anak sekalian. Pertemuan pertama kita pertemuan pertama dari materi bab 3 ini. Dan akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya pembahasan materi yang lanjutan dari sini. Jangan lupa setiap akhir tetap ada latihan dan nanti materi ini kita masih ada lagi sampai dengan bulan November. Itu saja, terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.